Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Kali ini kita memasuki minggu ketiga ya dari materi pemodelan perangkat lunak ini. Nah, kita akan mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari dulu di mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Jadi kita akan membahas mengenai software design ya di sini. Nah, jadi di sini seperti apa software design, apa saja prinsipnya, dan lain-lain akan kita bahas kembali ya di mata kuliah pemodelan perangkat lunak ini di minggu ketiga ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa perangkat lunak itu dibangun dengan effort yang sangat tinggi, lalu memerlukan waktu pembangunan perangkat lunak yang tinggi pula, dan memerlukan biaya yang tinggi gitu ya. Kemudian existing condition itu selalu disesuaikan dengan keadaan suatu project, dan secara proses itu akan disesuaikan lagi dengan software development life cycle yang kita ambil dalam suatu project. Nah, di sini desain perangkat lunak itu memang diperlukan ya. Jadi kita dulu belajar rekayasa perangkat lunak. Waktu belajar rekayasa perangkat lunak, kita pernah melihat suatu grafik ya, di mana gambaran grafik tersebut menunjukkan suatu cost atau suatu effort yang ditunjukkan dari serangkaian XDLC. Nah, cost yang paling besar itu memang ada di fase requirement dan design ya. Lalu cost yang paling kecil atau effort yang paling kecil itu ada di coding, kemudian dia akan naik lagi ke testing, ke deployment, dan maintenance. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin coding memang adalah suatu kegiatan dalam software development life cycle yang memiliki cost paling rendah. Nah, untuk desain sendiri itu perlu sekali ya kita lakukan untuk komunikasi. Bagaimana ceritanya kita membuat perangkat lunak dengan banyak orang, tapi kita tidak bisa berkomunikasi sebelum perangkat lunak itu kita buat. Jadi itu adalah pentingnya desain. Ya, coba bayangkan kalau misalnya kita sudah buat perangkat lunaknya, ternyata perangkat lunak itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh user, maka kita harus rombak kembali gitu ya. Padahal desain ini dijadikan suatu komunikasi bagi para stakeholder ya untuk mewujudkan perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu menjadi suatu solusi ya bagi organisasi. Itu juga kita bahas ya pada pertemuan pertama di mata kuliah pemodelan perangkat lunak ini. Nah, secara formal, desain adalah suatu proses ya atau tahapan-tahapan untuk menjabarkan semua aspek software yang ada. Ya, aspek software di sini yang dimaksud adalah data, bisa berupa data, gitu ya, arsitektur, ya, interface, komponen, algoritma, prosedur, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah desain ya. Jadi menjabarkan semua aspek software. Yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk komunikasi antara stakeholder. Nah, di tahun ke-3 ya, teman-teman mengambil mata kuliah pemodelan perangkat lunak ini, dan sudah 2 tahun pula teman-teman pernah mungkin ya membuat satu tugas besar, entah itu berdua, bertiga, atau berlima gitu ya. Nah, teman-teman bisa rasakan sendiri bagaimana ketika kita membuat satu perangkat lunak, tapi kita tidak berkomunikasi gitu ya dengan teman-teman kita saat membuat perangkat lunak itu dalam suatu kelompok. Ya pasti akan mengalami kesulitan. Ya ujung-ujungnya teman-teman hanya menyerahkan pembuatan aplikasi itu pada satu orang aja, gitu ya. Karena berbagai macam alasan, misalnya nanti codingnya susah disatuin, kemudian tidak sinkron nanti apa yang dipikirkan satu orang dengan orang yang lain, dan seterusnya, gitu ya. Di samping itu mungkin memang ada yang malas gitu ya dalam membuat satu tugas besar. Tapi kalau kita kesampingkan ya malas itu, sebenarnya tantangan kita itu adalah komunikasi ya saat membangun suatu perangkat lunak. Ya, setelah kita jabarkan perangkat lunak ini bisa apa aja, maka dalam pembuatannya kita perlu komunikasi apa dulu yang harus kita buat, gitu ya. Apa yang harus kita buat, ya. Yang mana terlebih dahulu yang kita buat, seperti apa membuatnya, dan seterusnya. Ya, baik itu berupa data, arsitektur, interface, komponen, algoritma, prosedur, dan lain-lain.
Nah, jadi itu adalah pentingnya suatu desain perangkat lunak apabila kita mengerjakan suatu perangkat lunak ini dalam suatu kelompok yang lebih dari satu orang ya. Ya kita harus sadari betul nih sebagai anak informatika bahwa membangun perangkat lunak atau software itu bukan dikerjakan oleh satu orang ya, tapi satu tim. Di mana tim itu nanti akan memiliki job desk yang berbeda-beda pula. Ya berbeda sudut pandang ya dan lain sebagainya, dan kita harus menyatukan itu semua menjadi suatu perangkat lunak yang bagus gitu ya, yang sesuai dengan klien inginkan atau user inginkan. Nah, saat membuat suatu desain perangkat lunak, maka kita akan menggambarkan suatu point of view. Jadi yang harus diingat itu adalah kalau kita ngomongin desain, maka kita harus menggambarkan suatu sudut pandang atau point of view di mana perangkat lunak itu akan kita lihat. Dari sisi mananya misalnya? Dari sisi fungsinya kah? Atau dari sisi objek-objek yang membuatnya kah, atau komponen-komponen yang membangunnya kah, gitu ya, atau dari sisi interaksinya, atau dari sisi datanya dan lain-lain. Jadi sudut pandang dalam pembangunan perangkat lunak, ya, khususnya di sini di bagian desain itu bisa berbagai macam. Nah, dan sudut pandang seperti itu sebenarnya secara teori itu lengkap, gitu ya. Ya, kita contohkan lagi waktu kita belajar dalam pembangunan perangkat lunak berorientasi objek. Untuk menggambarkan komponen-komponen perangkat lunak, kita bisa gunakan kelas diagram, gitu ya. Kelas diagram itu udah sangat oke banget, gitu ya. Udah secara formal dia udah oke banget, dan secara best practice dia juga udah mencukupi banget ya untuk merancang suatu perangkat lunak ya, merancang komponen perangkat lunak. Jadi tidak perlu menambahkan apapun lagi gitu ya. Kita menggunakan kelas diagram, salah satu diagram dari Unified Modeling Language, dan itu memang sangat bisa menggambarkan suatu komponen perangkat lunak secara detail. Kemudian kita ingin menggambarkan fungsi dan interaksinya, kita bisa menggunakan use case diagram. Lalu interaksinya kita bisa gunakan sequence diagram, dan itu memang sudah formal ya. Notasinya udah formal, kemudian penggunaannya udah formal, dan secara best practice memang UML diagram itu banyak digunakan untuk merancang perangkat lunak. Jadi kita cukup gunakan itu, gitu ya. Karena memang dia udah notasinya udah formal, diketahui oleh banyak orang, ya, maka yang kita gambar itu akan dimengerti, gitu ya. Artinya bisa diterjemahkan oleh orang yang membacanya. Jadi kita tidak perlu membuat suatu diagram di mana diagram itu nanti hanya kita yang mengerti gitu ya, sehingga kalau kita jelaskan nanti diagram ini seperti apa atau desain perangkat lunak ini seperti apa, orang tidak tahu gitu, hanya kita yang tahu. Nah itu yang keliru gitu ya. Jadi kita manfaatkan berbagai teori, definisi, notasi yang sudah ada, di mana notasi tersebut, teori tersebut, definisi tersebut memang sudah diakui oleh semua orang. Nah, jadi jangan menyimpang, sehingga nanti kalau ada UTS gitu ya, membuat suatu rancangan, maka buatlah dengan notasi yang benar. Dan kalau teman-teman berkesempatan untuk nanti setelah lulus menjadi suatu software developer, ya mungkin menjadi software designer, maka disanalah perangkat lunak yang dimengerti oleh programmer, ya, oleh tester, oleh user dan lain-lain, ya, sehingga stakeholder itu memang paham ya kita itu mau bikin apa. Nah, mengapa desain itu penting? Jadi pertama itu perangkat lunak yang kita bangun itu harus baik, gitu ya. Kalau masih ingat waktu kita belajar rekayasa perangkat lunak, kita diperlihatkan suatu fakta ya, di mana lebih dari 50 perangkat lunak itu diciptakan tapi tidak pernah dipakai, gitu ya. Adapun yang ada juga yang tidak pernah selesai pembuatannya. Adapun yang dibuat harus direvisi dulu baru bisa digunakan, dan yang bisa langsung digunakan itu presentasinya kecil sekali, gitu ya. Nah, sehingga kita di awal harus bisa mendefinisikan dulu bahwa perangkat lunak yang kita mau buat ini berkualitas, gitu ya, memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, dari serangkaian software development lifecycle, ya, ada requirement, design, implementasi, testing, deployment, dan maintenance. Kualitas suatu software itu baru dapat ditentukan pada fase desain. Karena ketika kita ngomongin requirement, kita baru berbicara mengenai software ini bisa ngapain aja, gitu ya.
Nah, kalau kita baru ngomongin software ini bisa ngapain aja, maka kemungkinan besar bentuk dari softwarenya itu belum kelihatan. Nah, di situ biasanya di fase requirement kita mau membentuk suatu ekspektasi, tapi ekspektasinya itu belum jelas gitu ya, jadi masih samar-samar. Kita hanya tahu di fase requirement bahwa software itu bisa misalnya melakukan recovery password misalnya, kemudian bisa mencatat data keuangan, kemudian bisa mencatat cuti, ya bisa mengelola cuti, bisa mengambil cuti, bisa meng-ACC laporan dan lain-lain. Kita masih tahu sebatas fungsi dari perangkat lunaknya aja ya di fase requirement. Nah, ketika kita mendefinisikan suatu fungsi itu sebenarnya belum ada di benak kita itu terbentuk ekspektasi yang detail. Ya, paling enggak ekspektasinya itu ketika kita membahas suatu fitur. Misalnya saat ingin login kita menggunakan two-step verification. Oke, di mana step pertamanya adalah username dan password, lalu step keduanya adalah kode OTP gitu ya, one time password. Nah, di situ kita baru punya ekspektasi, tapi ekspektasinya baru belum clear nih gitu ya. Masih belum clear. Nah, tapi ketika di fase desain, ya kita sudah memiliki suatu gambaran secara visual, dan gambaran secara visual itu bisa kita terima dan kita bisa memiliki suatu ekspektasi gitu ya terhadap perangkat lunak ini ketika udah jadi hasilnya seperti apa. Ya, dimulai dari rancangan user interface misalnya. Nah, itu sangat penting kita sajikan ke user ya, sehingga user itu memiliki ekspektasi terhadap tampilan perangkat lunak ini akan seperti apa, terhadap navigasi-navigasinya, terhadap fiturnya, dan lain-lain. Tadi kita menggambar kelas diagram, maka nanti developer akan memiliki programmer ya akan memiliki ekspektasi kelas apa saja yang harus dibuat, fungsinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi nanti setiap stakeholder itu memiliki suatu ekspektasi semua ya terkait dengan perangkat lunak ini. Nah, apabila setiap orang sudah memiliki satu ekspektasi, maka ekspektasi itu bisa kita gabung menjadi satu dan kita bisa berdiskusi terhadap pembangunan perangkat lunak ini akan jadi seperti apa. Dan itu jauh lebih mudah daripada kita cuman berbicara di fase requirement aja. Ya, makanya memang kalau kita belajar software quality ya dan kualitas perangkat lunak itu memang baru bisa diukur saat fase desain dikerjakan. Sebelum adanya fase desain kita nggak bisa mengukur apakah perangkat lunak ini akan jadi bagus atau tidak ya, karena memang ekspektasi yang ditimbulkan ya di fase requirement itu tidak sedetail ekspektasi yang ditimbulkan dari fase desain gitu ya. Lalu yang kedua, desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas suatu software. Jadi kalau kita lihat desain perangkat lunak, kita bisa nilai, wah ini ternyata softwarenya kurang oke nih gitu ya. Atau fitur yang dibuat ternyata masih sangat sederhana, misalnya tidak menerapkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah, itu kelihatan dari desainnya. Dan dari desain pun kita bisa menentukan, sebenarnya dari desain kita bisa menentukan teknologi apa yang nanti akan kita gunakan, gitu ya. Nah, jadi desain itu kita bisa menjadi awal ya dalam menilai satu perangkat lunak. Seperti kalau kita ingin menilai suatu barang yang ingin kita beli, gitu ya. Kita kan bisa lihat dari fotonya. Nah, foto itu sebenarnya kan menjadi referensi kita dalam menilai suatu software, gitu ya. Walaupun memang foto yang diambil itu memang dari barang yang sudah jadi, gitu ya. Kita anggap aja foto itu adalah desainnya, gitu ya. Nah, sebagai contoh, mungkin bagi teman-teman yang main video game, kan suka keluar tuh ya, desain prototipenya PlayStation 5 gitu ya, atau desain prototipenya Xbox Series. Nah, itu kan kelihatan tuh desain tiga dimensinya. Nah, dari desain tiga dimensi itu kan kita bisa berekspek, oh ternyata kurang lebih perangkat PS5 yang nanti akan ada, yang dijual secara bebas itu bentuknya kayak gini nih, kurang lebih gitu ya. Ya, kita bisa berekspektasi gitu ya. Kemudian misalnya di dalam desain PS5 itu diketahui berapa dimensinya. Nah, maka kalau misalnya ada orang yang pengen membuat suatu game station atau game room di kamarnya dia atau di rumahnya dia, dia bisa membuat custom lemari misalnya ya, atau meja TV, di mana meja TV itu dia sesuaikan dengan dimensi dari rancangan PlayStation 5 itu.
Nah, jadi pas PlayStation 5 itu launching ya, hari pertama dia langsung beli dan dia bisa setup langsung di tempatnya dia, gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi memang desain itu menjadi awal referensi menilai dari suatu perangkat lunak. Makanya penting banget bagi para software designer untuk bisa merancang desain software yang bagus ya, yang sesuai dengan notasi-notasi yang sudah disepakati bersama. Lalu yang ketiga, desain adalah satu-satunya cara merealisasikan kebutuhan customer dengan software yang akan dibangun. Nah, itu udah saya detailkan juga tadi penjelasannya, karena memang di fase desain ini, disitulah kita mulai memiliki suatu ekspektasi, gambaran gitu ya dalam benak kita, kira-kira software seperti apa yang akan jadi nantinya bagi user gitu ya, dan software seperti apa yang harus kita buat ya sebagai developer. Nah, kalau kita tidak menggunakan desain gimana? Nah, ini kayaknya teman-teman juga udah sering gitu ya, membuat perangkat lunak pada mata kuliah programming, di mana teman-teman biasanya diminta untuk membuat satu tugas besar gitu ya, atau di mata kuliah praktikum ada tugas besarnya. Tiba-tiba ketika tugas besar itu teman-teman ingin membuat suatu sistem manajemen apotik misalnya, lalu buka laptop, kemudian mulai coding, lalu kebingungan gitu ya. Ini mau apa dulu yang dimulai ya? Kita bikin apanya dulu? Bikin tampilannya dulu kah? Bikin back-end-nya dulu? Atau bikin datanya dulu gitu ya? Nah, itu biasanya memiliki kebingungan seperti itu. Nah, segala sesuatu benda gitu ya, yang dibikin atau dibuat tanpa desain, maka akan membingungkan pembuatnya harus mulai dari mana, sehingga bisa membuatkan benda tersebut tidak stabil ya. Jadi sistemnya jadi tidak stabil. Bisa teman-teman praktekkan sendiri gitu ya. Misal kalian mau membuat suatu pesawat menggunakan kardus gitu ya. Coba aja teman-teman buat pesawat pakai kardus yang suka dijual-jual di pinggir jalan gitu ya, atau di kebun binatang atau di tempat publik lah, yang bisa dilempar nanti terbang gitu ya, di mana nanti di depannya itu suka ada pemberat ya. Nah, coba teman-teman buat, ya ambil kardus tanpa ada desain terlebih dahulu, teman-teman buat itu pesawatnya. Apakah percobaan pertama bisa terbang? Belum tentu gitu ya. Bisa jadi pertama teman-teman membuat, oh terlalu lebar nih sayapnya gitu ya, dikecilin lagi. Percobaan kedua, oh terlalu lebar nih badannya. Terus yang ketiga, oh ternyata pesawatnya terlalu berat sehingga tidak bisa terbang. Atau percobaan keempat, oh ternyata derajat kemiringan dari sayapnya ini terlalu miring sehingga angin tidak mendorong pesawat ini untuk naik ke atas ya. Dan lain-lain. Jadi banyak kejadian-kejadian yang teman-teman bisa alami ketika membuat pesawat tadi ya, pesawat dari foam atau dari kardus tadi gitu ya. Nah, itu semakin teman-teman mencoba, banyak banget kardus yang terbuang gitu ya, sehingga nanti akan jadi capek atau lelah dan ujung-ujungnya batal untuk main pesawat-pesawatan karena memang nggak bisa terbang pesawatnya gitu ya. Nah, beda ceritanya kalau teman-teman buka internet, kemudian teman-teman searching bagaimana cara membuat kapal pesawat terbang dari kardus atau dari foam gitu ya. Kemudian dia ada rancangannya di situ, harus membuat pesawat dengan sayap seperti ini gitu ya. Lalu badan pesawat harus seperti ini, pemberat harus ditaruh di sini, lalu rinci dia ada ukuran-ukurannya. Untuk pesawat tipe medium atau kecil misalnya, maka sayapnya itu harus panjangnya misalnya 30 cm, bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, lalu teman-teman udah ketemu rancangan bangun pesawat itu, teman-teman print gitu ya, dengan menggunakan printer, ditempelkan di kardus, lalu digunting sesuai polanya. Nah, itu hanya satu kali pembuatan, kemungkinan besar pesawat itu langsung bisa terbang, gitu ya. Beda kalau kita tidak menggunakan desain tadi, gitu ya. Sehingga itu juga berlaku di perangkat lunak. Ya, kalau kita membuat perangkat lunak tidak ada proses desain terlebih dahulu, maka dia akan menjadi tidak stabil. Ya, tambah sini, sulam sini, ubah sini, hapus sini, dihapus di sini, error di situ, gitu ya, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan kesulitan untuk mengujinya juga. Nah, ini juga ada ya di nomor 3 ya. Karena tadi perangkat lunak yang kita bangun ya begitu tadi ya, tidak berpola.
dibenerin di situ, rusak di situ, dibenerin di situ, rusak di sini, gitu ya. Error kode lagi di sini dan seterusnya. Akhirnya memang susah untuk dites. Yang tadinya sudah berhasil diuji coba, misalnya ternyata di tengah jalan ada perubahan, yang tadinya berhasil jadi gagal, gitu ya. Namun memang kegagalan itu bisa saja tidak kita ketahui, karena kita tahunya tadi itu dites jalan. Ya, kenapa waktu saya ngerubah kode yang ini jadi nggak jalan, gitu ya. Nah, itulah kalau misalnya kita nggak bangun perangkat lunak menggunakan desain. Dan itu juga yang akan membuat perubahan-perubahan yang teman-teman lakukan terhadap software itu, ya bisa membuat software tersebut itu gagal bekerja. Nah, ini juga sering teman-teman alami saat praktikum ya, sebagai contoh pemrograman objek 1 atau pemrograman objek 2 lah. Ya, di praktikum membuat satu perangkat lunak atau membuat satu program komputer yang sederhana gitu ya. Ya, ketika teman-teman tidak menerapkan suatu algoritmanya dulu, artinya tidak dituliskan rancangan pseudocode-nya dulu gitu ya. Teman-teman langsung coding, ya tengah jalan diubah, kok begini, kok begitu. Akhirnya untuk membuat satu program kecil aja, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan tidak sedikit juga dari kalian yang gagal ya dalam membuat program yang sangat kecil itu. Dan yang keempat, kualitas software itu tidak bisa dinilai. Karena memang kualitas itu kita harus nilai dari desainnya dulu. Desainnya bagus, produknya bagus. Ya, kita akan kesulitan menilai suatu produk kalau misalnya desainnya kita nggak tahu. Ya, itu juga akan kesulitan bagi para developer, gitu ya. Nah, lalu manfaat desain adalah pertama untuk komunikasi. Tadi saya sudah detailkan juga, memang menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi dalam bentuk notasi, dalam bentuk gambar, gitu ya. Dan notasi itu akan kita pakai untuk komunikasi dengan para stakeholder. Stakeholder ini setiap orang yang terlibat dalam pembangunan perangkat lunak ini, baik dia yang akan memanfaatkan nantinya, dia yang membelinya, dia yang menjualnya, dan dia yang membuatnya. Jadi itu semua adalah stakeholder. Lalu yang kedua, sebagai bahan untuk menganalisa komponen-komponennya, ya. Jadi bisa jadi nanti terdeteksi, maka dari komponen-komponen yang kita bangun mungkin gitu ya, kita memerlukan suatu komponen dari luar. Ya, sebagai contohnya saya ingin membuat suatu perhitungan jarak ya dari kantor ke rumah, dari kantor ke rumah di aplikasi karyawan gitu ya, di aplikasi manajemen karyawan misalnya. Jadi HRD misalnya ingin mengetahui seperti apa jarak antara rumah karyawan dengan kantor, ya, dan dia ingin catat itu di dalam database organisasinya misalnya. Nah, dari situ berarti kita memerlukan komponen eksternal seperti Google Maps ya untuk mewujudkan itu. Atau kita ingin membuat suatu AI gitu ya, AI di aplikasi yang kita bangun. Ya, sementara mungkin pemahaman AI kita nggak terlalu oke gitu ya, nggak terlalu bagus. Tapi kita ingin memprediksi misalnya, membuat aplikasi untuk memprediksi kebutuhan pangan misalnya. Nah, salah satu teknik yang dipakai menggunakan machine learning misalnya. Nah, maka kita bisa gunakan library tersebut untuk mengeksekusi hal itu, gitu ya. Nah, jadi komponen-komponen yang penting ya dari aplikasi kita, dari fitur yang ingin kita bangun itu bisa teridentifikasi di fase awal. Jadi kita tuh nggak kaget. Oh, kita mau bikin suatu aplikasi reporting misalnya. Reportingnya itu bisa diedit, ya, bisa didetailkan. Ya, dia bisa membuat grafik dalam bentuk pie chart, scatter plot, dan bar chart, dan lain-lain. Lalu grafiknya bisa didetailkan, dan seterusnya lah gitu ya, yang kita pakai untuk menganalisa data misalnya. Atau kita mau membuat software AIS ya, Executive Information System. Nah, itu biasanya aplikasi yang kita buat ya dari data yang ada, lalu diolah untuk dianalisa. Ya, sumber datanya itu biasanya dari data warehouse. Nah, kita membutuhkan suatu library misalnya untuk membuat
grafik tadi gitu ya. Lalu kita bisa cari library apa sih yang cocok misalnya. Nah, library itu ada yang gratis dan ada yang berbayar gitu ya. Oh, ternyata yang cocok itu adalah library yang berbayar. Ya, maka kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu di awal kita membutuhkan suatu library yang berbayar untuk mewujudkan perangkat lunak yang seperti ini gitu ya. Nah, maka kita bisa kita bisa mengetahui ya, kita tuh harus bayar berapa. Entah bayaran itu berupa layanan atau bayarannya itu bisa berupa untuk sekali bayar aja. Nah, itu adalah salah satu komponen yang penting gitu ya. Kalau kita mau membuat suatu aplikasi seperti reporting atau executive information system. Jadi di awal-awal fase itu kita tahu harus ngeluarin uang berapa gitu ya intinya. Terus kita tahu kita membutuhkan plugin apa aja, kita membutuhkan library apa aja, atau kita membutuhkan framework apa aja, dan lain-lain ya. Jadi komponen-komponen penting di awal itu kita bisa ketahui. Lalu manfaat desain itu sangat penting kalau kita membuat software yang skalanya gede gitu ya. Nah, kita bisa membuat modul-modul ya. Nah, kemudian modul-modul itu bisa kita rakit lagi untuk membuat software yang lebih besar. Atau kita bisa gunakan modul-modul itu sebagai legacy dari software kita. Kalau kita ada membuat suatu project baru dengan legacy yang dari yang lama, maka modul-modul yang tadi legasinya masih bisa digunakan, kita ambil lalu kita pasang di software yang baru tadi gitu ya. Jadi kita tidak membuat kode dari awal untuk modul yang tadi sudah oke gitu ya, yang diterapkan di software legacy-nya. Dan yang kelima, menjadi panduan dalam melakukan coding. Ya, ini juga termasuk daripada yang nomor satu ya. Untuk komunikasi dengan stakeholder, salah satu komunikasinya adalah ke para programmer, dan programmer bisa manfaatkan itu untuk mereka coding. Ya, kalau untuk user itu biasanya desain yang sering dikeluarkan adalah desain UI, ya, user interface. Dan user experience ya, untuk membahas tentang fungsi, fitur, dan navigasi dari aplikasi yang dibangun. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini adalah 6 area yang menjadi fokus daripada desain. Yang pertama, desain abstrak. Jadi dalam mendesain satu perangkat lunak, kita harus memahami suatu abstraksi perangkat lunak tersebut. Karena semakin detail desain yang kita buat, maka level abstraknya semakin kecil gitu ya. Kita harus memiliki suatu gambaran umum ya terkait dengan perangkat lunak yang kita buat. Nah, kita jelaskan lalu kita bisa desain di situ. Lalu kemudian yang kedua adalah desain data. Nah, kita memerlukan suatu desain data untuk setiap perangkat lunak yang kita buat. Karena pada dasarnya perangkat lunak itu memiliki definisi yang terdiri dari beberapa komponen, ya, salah satunya adalah data, instruksi komputer, dan prosedur dan dokumentasi gitu ya. Jadi data ini termasuk dari bagian perangkat lunak yang perlu kita desain. Nah, seperti apa kita desain data ini? Macam-macam gitu ya. Kita bisa desain dari sisi boundary-nya misalnya. IPK, maka desainnya adalah jarak IPK itu atau range IPK itu adalah 0 sampai 4. Maka kita bisa desain bahwa IPK itu adalah suatu atribut enum, enumerasi gitu ya. Yang kita batasi enum itu adalah nilainya dari 0 sampai 4,0. Misalnya di luar itu dia tidak bisa. Kemudian jenis kelamin misalnya, kita juga bisa buat itu adalah enum, tipe datanya di mana hanya bisa dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian ada desain kode dari ID misalnya. Terus ada desain apapun lah ya, desain relational database misalnya menggunakan IR diagram, ya, dan lain-lain, itu desain data. Kemudian yang ketiga kita bisa mendesain arsitekturnya. Ya, arsitektur ini seperti fondasi dari perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu akan berjalan di arsitektur seperti itu, gitu ya. Dan arsitektur ini nanti akan menyesuaikan hardware dengan softwarenya juga, sehingga perangkat lunak itu kita harus rancang dulu arsitekturnya. Jadi perangkat lunak itu begitu masuk ke fase operasional, dia akan beroperasi di arsitektur yang seperti yang kita rancang sebelumnya. Lalu yang keempat adalah desain user interface. Nah, ini menjadi desain yang cukup penting juga,
Karena biasanya desain UI sendiri kita berikan ke software designer untuk menjadi komunikasi antara mereka dan user. Karena memang ekspektasi user itu sangat perlu kita perhatikan ya, agar nantinya perangkat lunak itu bisa selesai kita kerjain. Karena memang ekspektasi user itu harus dijaga, tidak boleh terlalu rendah. Ya, kalau terlalu rendah ekspektasinya nanti mereka kecewa. Jadi mereka takutnya nanti mikir, ya masa aplikasi gini doang harganya mahal gitu ya. Atau ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, mereka menyangka aplikasi itu bisa misalnya nginputin data pakai tenaga otak misalnya gitu ya. Atau mereka yang mereka pikirkan tuh mungkin teknologi itu udah sangat kayak praktis gitu ya, yang padahal belum pernah diciptakan sama sekali gitu ya. Tapi mereka terlalu tinggi ekspektasinya, misalnya itu juga nggak boleh. Jadi ekspektasi user itu memang harus dijaga dengan baik, sehingga ketika perangkat lunak itu nanti kita selesaikan, kita kerjakan, lalu kemudian kita serahkan, ya perangkat lunak itu sudah sesuai ekspektasi mereka, dan mereka akan meng-approve perangkat lunak itu sehingga nanti proyek kita bisa selesai. Biar nggak beres, biar bisa selesai, kita bisa ngerjain proyek yang lain ya, jangan sampai cuma proyek itu aja yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima, mendesain satu komponen. Nah, komponennya apa aja? Macam-macam. Ya, apa itu fungsi, misalnya berupa fungsi, berupa variabel, kelas, ya, kita mendesain apapun lah ya, kita mendesain macam-macam lah ya, komponen penyusun perangkat lunak itu. Dan kemudian yang terakhir kita mendesain prosedur atau algoritma. Nah, kita juga bisa mendesain algoritma menggunakan pseudocode ya, atau menggunakan flowchart dan lain-lain ya. Kemudian kita juga bisa mendesain prosedur, itu bisa jadi diartikan sebagai bagaimana tahapan-tahapannya ketika perangkat lunak ini dibuat. Nah, sering saya contohkan misalnya kita membuat satu fungsi login. Ya, kalau misalnya login dia lupa password, maka prosedurnya untuk lupa password memilih menu lupa password. Ya, ketika dia memilih menu lupa password, dia akan diminta memasukkan email, lalu di situ ada tombol untuk mengirim kode OTP gitu ya, yang dikirimkan ke email itu. Atau kalau dia tidak menggunakan OTP, dia akan mengirimkan link untuk reset password. Nah, ketika tombol itu ditekan, nanti aplikasinya akan memberikan feedback ke usernya bahwa email untuk reset password sudah dikirimkan ke email tersebut, silakan cek email Anda gitu ya. Nanti dia akan membuka emailnya dia, nanti di situ ada generate link dari aplikasi kita. Ketika link itu diklik, maka akan terlempar ke browser misalnya, dan browser akan menyuruh user itu untuk mengganti passwordnya. Berarti ada new password dan retype ya. Retype itu penting karena untuk menjaga kehati-hatian. Takutnya kalau cuma new password doang tidak retype, ada kesalahan typo gitu ya di atas. Jadi typo itu tidak diketahui atau tidak disadari oleh usernya, dan dia akan susah lagi loginnya gitu ya. Nah, itu juga termasuk daripada desain prosedur. Nah, begitu berhasil login, dia tinggal login aja gitu ya. Nah, atau dia menerapkan recovery password di berbagai macam cara, misalnya bisa masukin email, masukin nomor handphone, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk desain prosedur ya, bagaimana caranya untuk mengeksekusi suatu prosedur dalam suatu aplikasi ini nantinya. Nah, kemudian ada beberapa karakter desain yang baik di sini. Yang pertama, dia harus mengimplementasikan semua requirement yang ada pada fase requirement. Jadi misalnya kita membuat suatu recovery password ya, seperti tadi. Jadi kita membuat satu requirement, disetujuilah bahwa requirement itu ada yang namanya recovery password. Maka kita desainlah recovery password itu yang benar gitu ya, dengan cara seperti tadi. Berarti ada form, terus form itu begini dan seterusnya gitu ya. Lalu yang menghandle daripada fungsi ini, ada form tersebut adalah fungsi ini dan lain-lain. Kemudian bagaimana algoritma mendesain link randomnya tadi, link automated linknya untuk mereset password ya, dan lain-lain, itu semua kita implementasikan. Artinya satu requirement itu bisa menjadi suatu fitur
apabila kita mendesain itu dengan baik dan desain yang kita kemukakan tadi ya, desain prosedur yang kita kemukakan tadi itu udah disetujui oleh usernya. Ya tentunya mungkin ya user ya aja gitu ya. Namun memang kita selaku software developer merangkap pun sebagai konsultan. Jadi kalaupun nanti user memang masih belum paham gitu ya, atau mereka masih belum tahu best practice seperti apa yang harusnya ada dalam fungsi recovery password, nah kita sebagai software developer bisa memberikan saran gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Nah, kalau kebutuhan customer yang eksplisit itu adalah kebutuhan customer yang dia ucapkan, gitu ya, itu eksplisit. Namun ada pun yang implisit adalah yang dia tidak ucapkan. Jadi banyak juga customer itu yang dia mungkin lupa atau tidak tahu, sehingga dia tidak mengucapkan kebutuhannya dia, tapi secara implisit memang dia butuh suatu fungsi nih, gitu ya. Nah, maka dengan kita membuat satu desain perangkat lunak, ya kebutuhan-kebutuhan implisit tadi, artinya yang tidak terucap ya, oleh user, tidak terucap itu alasannya banyak, bisa jadi mereka tidak tahu, atau lupa, atau memang karena lagi di bawah tekanan ya, sehingga mereka jadi kacau pikirannya dan lain-lain. Ya berbagai masalah user lah yang kita temui. Nah, dengan adanya fase desain kita bisa membuka itu gitu ya. Jadi ternyata ketika didesain, oh iya benar seperti ini harusnya, oh iya ini yang saya maksud kemarin dan seterusnya itu ya. Nah, artinya secara kebutuhan implisit mereka itu bisa tergambarkan lah ya di suatu desain yang kita buat. Kemudian yang ketiga, harus bisa dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan sim support. Ya, terutama desain-desain yang ada kaitannya dengan coding ya. Ya, untuk desain UI itu biasanya masuknya ke nomor 2 ya, mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Karena bukan bisa jadi ya, banyak banget user itu yang kalau udah ngomongin aplikasi, maka mereka tidak memiliki ekspektasi apapun, kayak blank aja di pikiran mereka, sehingga kita membutuhkan suatu desain UI, sehingga mereka udah punya bayangan kira-kira aplikasi itu seperti apa, dan yang tadinya kebutuhan mereka tuh yang mungkin mereka nggak tahu atau nggak terucap tadi, ya bisa ketahuan di desain UI itu. Nah, kurang lebih gitu ya. Terus yang terakhir, harus bisa memberikan gambaran, data, fungsi, perilaku, dan lain-lain yang lengkap dari suatu perangkat lunak. Nah, itu karakter desain yang baik. Jadi kalau misalnya ada desain ya yang dibuat seperti ini misalnya, tapi kita tidak tahu ini desain apa misalnya. Lalu garis ini menggambarkan apa, kita nggak tahu. Kotak ini apa, kita nggak tahu. Nah, ini berarti desainnya nggak bagus, ya, tidak baik. Karena desain yang baik itu memang desain yang menggambarkan gambaran yang lengkap ya dari suatu perangkat lunak tersebut. Lengkap tuh tidak perlu berlebihan ya, lengkap. Jadi kalau kita membuat aplikasi, memang aplikasi itu membutuhkan data, maka kita desain datanya. Mungkin ada aplikasi yang mungkin tidak perlu data, ya. Maka kita tidak perlu data, nggak usah kita desain datanya. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip dari desain. Jadi kalau teman-teman sebagai software designer ingin mendesain suatu perangkat lunak, ya, entah itu kita menggunakan paradigma berorientasi objek, fungsional, prosedural, dan lain-lain, maka secara prinsip itu sama. Artinya apa yang kita jelaskan tadi itu berlaku untuk semua paradigmanya. Paradigma pembangunan perangkat lunak, mulai dari berorientasi objek, fungsi, prosedural, ya, fungsional, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi ini prinsip desain secara umum, ya tidak memperdulikan apapun paradigma yang digunakan. Yang pertama, desain itu harus bisa dihubungkan dengan analisa atau dengan requirement, gitu ya. Yang pertama. Jangan sampai kita mendesain perangkat lunak, tapi tidak pernah ada deal-dealan requirement-nya di awal. Tidak ada persetujuan akan fungsinya di awal. Jadi kita tidak boleh terlalu kreatif ya dalam desain, di mana kreativitas desain itu jangan di luar dari skop fitur atau skop fungsinya. Kalau masih ada di sekitar skop fungsi dan fiturnya itu nggak masalah. Namun tetap ya suatu desain itu harus diverifikasi. Nah, mungkin masih ingat di mata kuliah RPL ya, setiap proses-proses dari serangkaian software development lifecycle, mulai dari requirement, desain, kode, dan lain-lain itu membutuhkan proses verifikasi dan validasi.
Satu requirement kita kerjakan, yang menurut dengan kehendak user, kita harus verifikasi lagi ke usernya apakah memang ini yang diinginkan. Nah, suatu desain juga kita buat, kita harus verifikasi lagi apakah ini adalah desain yang diinginkan ke user dan ke developer. Nanti pas coding juga kita verifikasi ke siapa, ke senior programmer misalnya. Apakah kodenya seperti ini? Apakah kita membuat kode seperti ini dan seterusnya. Nanti tester juga akan membuat satu proses verifikasi dan validasi terhadap alur testingnya. Dia mau ngetes apa aja, skenario-nya kayak gimana dan lain-lain. Gitu ya. Lalu yang kedua, desain harus menggambarkan integrasi ya, integritas lagi, integrasi dan keseragaman gaya. Artinya ketika kita mendesain suatu perangkat lunak, maka keseragaman gaya itu diperlukan. Jadi kalau kita mendesain menggunakan UML, maka kita akan membuat suatu aplikasi yang berorientasi objek. Jangan kita gabungkan paradigma berorientasi objek dengan paradigma yang lain gitu ya, karena nanti akan menyulitkan implementasinya. Lalu kemudian yang ketiga, desain harus bisa mengakomodir perubahan. Nah, setiap desain yang kita buat itu tidak boleh terlalu kaku. Jadi kalau ada pun perubahan gitu ya, maka desain itu akan lebih cepat menyesuaikan dengan perubahan itu. Ya, itu ya mirip-mirip kalau desain rumah gitu ya. Kita desain rumah, ternyata di belakangnya ada kolam renang misalnya. Nah, kita membuat kolam renang itu misalnya ukurannya 10 kali 5. Oh, ternyata usernya pengen kolam renangnya cuma 8 kali 3. Ya udah, berarti kan kita rubah dikit aja 8 kali 3. Namun posisi kolam renang itu kan biasanya memang di belakang gitu ya. Maka dia tidak akan memindahkan posisi desain kolam renang tadi dari belakang, dari depan rumah ke belakang misalnya. Karena memang orang lazimnya, kita tahu orang lazimnya itu kalau mau bikin perangkat lunak ya bikin perangkat lunak lagi, bikin kolam renang itu di belakang rumah. Ya, maka kita desain lah kolam renang itu di belakang rumah. Jangan kita membuat suatu desain rumah yang tidak lazim, apalagi desain rumah itu tidak ada persetujuan dari usernya. Misalnya kita kayak mendesain aja, kita desain aja lah ini rumah ya, di depannya kolam renang gitu ya. Nah, itu kan tidak lazim ya desain rumahnya. Nah, maka ketika user misalnya tidak setuju dengan penempatan kolam renang di depan rumah, disuruh pindahin ke belakang, maka kan desain yang lain itu bergesernya banyak ya. Misalnya di belakang itu udah kita setting sebagai ruang keluarga, maka ruang keluarga itu harus digeser kemana gitu ya. Nah, kemungkinan besar gara-gara memindahkan kolam renang yang tadinya posisi dari depan ke belakang itu bisa merusak semua desain yang kita buat. Nah, gitu kurang lebih ya, itu ilustrasinya tuh. Tapi kalau kita udah tahu nih bisa perangkat lunak, kolam renang itu biasanya didesain di belakang rumah, ya paling user itu cuman merevisi ukurannya aja. Nah, sehingga desain-desain yang sudah kita gambarkan ya dari depan sampai ke tengah rumah itu nggak terganggu dengan adanya perubahan desain kolam renang yang ada di belakang rumah tadi. Nah, itu salah satu ilustrasi ya, bagaimana desain itu memang harus bisa mengakomodir perubahan. Lalu yang keempat, desain harus bisa menjembatani antara software dengan problem dunia nyata. Ya, jadi memang desain itu harus bisa menghasilkan suatu bayangan di mana nanti ketika perangkat lunak itu jadi, maka perangkat lunak ini akan menjadi solusi bagi pekerjaan kami misalnya atau bagi organisasi kami gitu ya. Nah, itu harus kita pikirkan dengan baik. Jangan sampai nanti kita mendesain perangkat lunak tapi desainnya itu user tuh seakan-akan memiliki ekspektasi kok lebih susah jadinya ya gitu ya. Atau user itu nanti akan berekspektasi gini, oh kalau desainnya kayak gitu, kayaknya lebih mudah kalau kami pakai Excel deh gitu ya, daripada menggunakan perangkat lunak itu nanti, kalau prosedur aksesnya kayak gitu, nah misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai desain kita itu nggak oke lah gitu ya, tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyatanya para user. Lalu desain tidak sama dengan coding, jadi memang desain itu tidak sama dengan coding, maka kita tidak perlu membuat desain yang terlalu dekat banget dengan coding. Ya dekat boleh gitu ya, tapi jangan dekat banget juga. Dan tidak mungkin juga desain itu mendekati sangat dekat dengan coding ya. Hanya dekat iya, ya misalnya pseudocode itu dekat dengan coding. Tapi agak susah juga kalau kita kayak bikin pseudocode, tapi pseudocode itu kita copy paste ke
compiler misalnya, lalu program kita jalan gitu, itu susah gitu, itu sulit. Ya, tapi di sini memang desain itu jangan dipikirkan ya, jadi intinya mendesain perangkat lunak itu jangan nanti dipikirkan codingnya gitu ya. Karena coding dan desain itu sebenarnya mereka itu masih sejalan gitu ya, tapi dia tidak akan terlalu jauh lah gitu ya. Nah, itulah kurang lebih ya penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya kita mendesain perangkat lunak, jangan nanti terlalu dipikirkan ke arah coding. Kita bisa buat level abstraknya dulu yang lebih rendah, lebih tinggi, kemudian mungkin kita bisa detailkan ke arah coding, namun memang tidak bisa sama persis dengan coding. Hal yang berikutnya, desain harus memperhatikan kualitas. Nah, tadi kita udah sampaikan bahwa desain perangkat lunak itu adalah awal mula perangkat lunak kita dinilai kualitasnya. Maka desain harus memperhatikan kualitas. Contohnya tadi kita mengambil contoh reset password ya. Jadi yang saya contohkan tadi itu adalah best practice yang biasanya perusahaan-perusahaan pakai apabila aplikasinya ada fungsi recovery password. Nah, jadi desain harus memperhatikan kualitas. Jangan sampai nanti bagaimana caranya reset password. Nanti tinggal tekan tombol reset password, langsung di situ keluar password lama, password baru gitu ya. Nah, itu ya namanya juga lupa gitu ya. Masa munculnya password lama dan password baru gitu ya. Ya gimana caranya gitu. Ya, jadi kita harus perhatikan bahwa desain yang kita buat itu tetap menjaga kualitas dari perangkat lunak yang kita akan bangun. Dan yang terakhir, desain yang kita buat itu harus bisa direview. Direview itu artinya bisa dibaca, lalu bisa dipahami oleh orang-orang, dan bisa dibuat mungkin agak sedikit detail gitu ya. Sehingga orang-orang itu ketika melihat, atau para stakeholder itu ketika melihat desain itu, mereka lihat kayaknya ini atributnya kurang misalnya. Atau misalnya dia lihat, oh kayaknya ini parameternya tipenya jangan integer, ya terlalu panjang misalnya. Kita gunakan yang di bawah itu aja gitu ya. Atau dan macam-macam lah gitu ya. Artinya desain itu bisa ditunjukkan ya, bisa di-show, dan kita bisa review desain tersebut sehingga nanti kalau ada yang tidak sesuai dari desain itu bisa diperbaiki. Dan biasanya kalau desain yang bisa direview itu nantinya akan meminimalkan error ketika fase implementasi dikerjakan. Nah, di sini kalau teman-teman masih ingat ada desain prinsipal gitu ya, yang waktu itu kita pelajari di pemodelan, di analisis dan perancangan perangkat lunak. Nah, sekali lagi ini desain prinsipal yang tidak melekat pada suatu paradigma tertentu gitu ya. Jadi yang pertama ada modularization, yang kedua ada abstraction, yang ketiga encapsulation, ada coupling, cohesion, kemudian ada separation of interface and implementation, sufficiency, sama completeness. Yang pertama, modularization. Nah, artinya perangkat lunak itu memang terdiri dari beberapa komponen yang disatukan. Nah, komponen itu terserah kita mau ngomongnya kayak gimana. Mau sistem, subsistem, modul dan modul, ya modul, submodul, dan lain-lain. Itu tergantung dari nanti paradigma yang kita pakai. Kalau paradigma yang kita pakai adalah berorientasi objek, maka kita akan ngomong sistem dan subsistem. Lalu kalau misalnya kita mendesain suatu arsitektur di mana arsitektur itu adalah monolitik gitu ya, maka di monolitik itu ada yang namanya modularization engine, dan ada juga komponen-komponen modularized unit ya, seperti gambar ini. Jadi kalau desain monolitik itu dianggap perangkat lunak itu adalah satu kesatuan kotak seperti ini, di mana di dalamnya itu ada mechanical-nya di sini dan ada komponen-komponennya. Nah, komponen ini disatukan di mechanical engine ini. Nah, cuman kekurangannya memang desain monolitik, arsitektur monolitik ini ketika komponen ini rusak gitu ya, maka perangkat lunaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, tapi kita perlu sadari itu gitu ya. Ada perangkat lunak yang memang kita bisa rancang secara monolitik, ada juga yang enggak, tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi arsitektur perangkat lunak ya pada minggu berikutnya. Lalu yang kedua adalah abstraction. Nah, abstraction ini lebih ke arah view of object ya, jadi fokus information-nya.
Jadi perangkat lunak itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi, dan berbagai macam sisi itu bisa dilihat dari kejauhan atau dilihat dari dekat. Nah, kalau kita lihat mobil ini dari jauh kita hanya tahu peleknya warna putih gitu ya, pelek mobilnya. Nah, kalau kita deketin, oh ternyata pelek putihnya itu ada coraknya, ini ya. Nah, jadi makin dekat kita lihat mobil ini, makin detail juga level abstraksinya, karena dia akan makin dekat dengan implementasi. Ya, artinya desain ini memang dia akan mengignore ya, mengabaikan beberapa informasi yang ada pada suatu desain. Ya, informasi yang diabaikan tuh bukan berarti tidak penting ya, artinya memang hanya untuk membuat suatu ekspektasi aja. Ya, dari desain ini maka kita udah kebayang kita mau ngapain nantinya, lalu kita mau coding apa, nah itu udah kelihatan di sini. Nah, itu prinsip yang kedua. Nah, ini contohnya, misalnya saya nanti mau bikin fungsi send. Send itu ada 3 parameternya, ada client, ada server, ada message. Kemudian saya desain yang pertama client retrieve server information dulu, lalu open TCP/IP connection, lalu send message, yang keempat adalah close connection. Nah, itu adalah algoritma yang saya akan buat di method send ini atau di fungsi send misalnya. Nah, ini bukan coding ya, tapi ini adalah desain. Ini kita sebut sebagai desain pseudocode. Nah, memang desain pseudocode itu dekat dengan coding. Nah, tapi ini kita bisa buat pseudocode itu kan salah satunya dengan pseudocode algoritma ya. Kita desain algoritma itu kan salah satunya dengan narasi. Bisa dengan narasi, flowchart atau pseudocode. Ini contohnya menggunakan narasi. Nah, di sini kan ini kan tidak sama dengan coding ya, maka kita nanti akan coding kurang lebih beberapa baris. Yang pasti baris pertama itu adalah bagaimana cara coding untuk klien menerima informasi dari server. Kemudian coding yang kedua itu adalah membuka koneksi TCP/IP, ketiga ngirim message-nya, dan yang keempat untuk menutup koneksi daripada internetnya misalnya gitu, atau koneksi terhadap datanya dan atau koneksi terhadap servernya. Nah, yang ketiga adalah enkapsulasi, bahwa memang kita saat membuat aplikasi itu kita tidak perlu mendetailkan implementasinya, ya kita bisa lakukan enkapsulasi, ya, yaitu kita bisa menyembunyikan informasi dari detail yang ada pada aplikasi kita. Ini juga kita pernah bahas di mata kuliah APPL ya, mudah-mudahan masih ingat. Lalu yang keempat itu adalah coupling. Coupling itu merefer pada suatu interdependence ya, antara suatu software modul dengan modul yang lain, atau kelas atau dengan kelas lain, atau sistem dengan subsistem, atau subsistem dengan subsistem gitu ya. Nah, itu adalah coupling. Jadi coupling ini kita kalau kita mau mendesain suatu relasi antar objek atau antar kelas gitu ya, itu diusahakan couplingnya jangan terlalu tinggi ya. Kalau misalnya couplingnya terlalu tinggi, nanti suatu kelas akan tergantung dari kelas yang lain. Atau kalau kita mau membuat suatu modul, maka ketergantungan modul itu jangan terlalu tinggi ya, jangan sampai nanti suatu modul terlalu bergantung pada modul yang lain. Oke, itu adalah coupling. Kemudian adalah cohesion yang berikutnya. Cohesion itu berarti berbagai macam modul itu berkontribusi terhadap suatu perform, ya, dan mereka akan berkomunikasi sehingga untuk menghasilkan eksekusi yang tepat, kurang lebih gitu, ya. Nah, untuk cohesion ini sebaiknya dibuat tinggi, karena memang ketiadaan suatu modul itu bisa menyebabkan modul yang lain tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini adalah hubungan coupling dan cohesion. Ya, biasanya memang cohesion yang dibuat itu adalah harus tinggi ya. High cohesion itu lebih bagus yang kalau cohesionnya tinggi. Ya, artinya setiap komponen tadi ya bekerja secara bersamaan sebagai suatu fungsional unit ya, artinya dia memiliki tujuan yang sama, itu harusnya lebih tinggi. Jadi komponen itu bekerja bersama untuk fungsi atau tujuan yang sama, itu derajatnya harus lebih tinggi. Lalu kalau coupling itu berarti derajat kebergantungan ya antara dua atau lebih kelas ya, modul atau komponen.
Nah, yang diperlukan itu adalah yang loose, couplingnya. Loose itu artinya tidak saling terkait dengan erat-erat gitu ya. Justru kalau misalnya tight itu berarti kencang atau erat itu tidak bagus ya. Lalu yang keenam, nah itu adalah kita harus memisahkan antara interface dan implementation. Jadi interface itu tetap di luar gitu ya, lalu di belakangnya itu adalah implementation. Jadi kalau misalnya bikin aplikasi berbasis web, jangan disatuin antara HTML dengan PHP. Bukan jangan disatuin, apa kalau bisa secara fungsinya itu memang dipisahkan dan secara kodenya itu sebisa mungkin dipisahkan. Gitu ya. Kalau dengan JavaScript, sebaiknya JavaScript itu memang dibuatnya terpisah filenya dan nanti di HTML itu tinggal dipanggil. Gitu ya. Lalu prinsip yang nomor 7 dan 8 adalah completeness and sufficiency. Jadi saat kita melakukan pembuatan desain perangkat lunak, desain yang kita buat itu ya adalah yang cukup gitu ya, dan lengkap. Jadi kita tidak mendesain suatu yang tidak perlu dalam desain perangkat lunak yang kita buat. Jadi di sini adalah nomor gitu ya untuk sufficiency. Lalu untuk completeness itu adalah no less, jadi kurang lebih ya, tidak kurang dan tidak lebih, atau di sini cukup dan lengkap. Ya baik, seperti itu ya kurang lebih materi kita pada pertemuan ketiga. Ini adalah materi refreshing lah ya, dengan tujuan agar memang teman-teman harus bisa memahami dengan baik mengapa desain perangkat lunak itu kita perlukan ya dalam membuat satu perangkat lunak. Dan karena teman-teman masih kuliah, teman-teman bisa sambil belajar ya, sambil latihan. Di kemudian hari, kalau ada tugas besar membuat perangkat lunak, mulailah dengan desain terlebih dahulu. Ya tujuannya nggak lain tadi ya, ada beberapa tujuannya. Salah satunya teman-teman bisa berkomunikasi dengan teman kalian yang lain, sehingga memang memiliki suatu kesepakatan perangkat lunak yang mau dibuat itu seperti apa. Baik, itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.